Kementerian Agama itu ada, ya. Kenyataannya setelah dibentuk sekian tahun ya lebih banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang tidak masuk dalam kelompok. Ya, terima kasih Pak Paul untuk diberi kesempatan ini ya. Hari ini kita masih bicarakan channel ini masih mengangkat Muhammad KC. Ya, memang Muhammad KC jangan ditinggalkan. Meskipun tidak menjadi titik sentral, tapi jangan ditinggalkan. Karena gara-gara Muhammad KC ditangkap polisi atas laporan MUI dan terjadi peristiwa-peristiwa penganiayaan di dalam sel saat dia ditahan di Bareskrim, kemudian dilumuri kotoran manusia, itu menimbulkan kegemparan, terutama ya yang berani mengungkap adalah channel ini, channel Zoom Pastor Yusef Paucang. Nah, ini membangkitkan keberanian dan juga menyampaikan kebenaran, juga menyuarakan, memperjuangkan untuk sirnanya hilangnya ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Memang telah menyebabkan berbagai kegemparan, ya. Satu antara lain, ya, ternyata seorang irjen polisi yang tahu hukum tapi melakukan tindak penganiayaan pada orang yang disable, yang cacat, dan melakukan pelumuran tinja itu sungguh sangat biadab. Tapi itu bagi mereka memang sangat bisa jadi dipandang satu tindakan biasa-biasa saja, tapi di mata Indonesia, di mata dunia, tindakan tersebut sungguh mencemarkan nama baik Indonesia, dan terungkap bahwa penegak hukum di Indonesia, institusi kepolisian Polri juga tidak bisa dipercaya atas pendiriannya. Ya. Juga menimbulkan kegemparan karena kali ini, ya, atas kasus Muhammad KC tidak hanya yang dia seorang Kristen, ada demo ya ke Kementerian Agama, ke kantor Kementerian Agama. Ada banyak hal yang disampaikan, dan sebetulnya kasus Muhammad KC itu akan bisa menimpa makin banyak orang, ya, terutama yang Kristen Katolik, bila pasal penodaan agama itu masih diberlakukan di Indonesia, dan tetap akan ada ketidakadilan yang terjadi manakala SKB Menteri tentang pendirian rumah ibadah itu akan selalu menyulitkan bagi orang Kristen Katolik untuk mendirikan rumah ibadatnya. Nah, itulah yang salah satu yang perlu disasar dalam tuntutan nanti class action. Nah, nanti memang akan menimbulkan gara-gara kecil akan ada kegemparan diadakannya class action. Nah, sebetulnya memang kita sebenarnya cinta Indonesia, karena itu kalau dengan cinta Indonesia kita tunjukkan agar Indonesia nanti lebih baik di masa mendatang. Ya, kita nanti dilakukannya class action itu saya yakin akan menjadikan suasana di Indonesia lebih baik. Ya. Kita tahu bahwa sebenarnya Departemen Agama, Kementerian Agama dulu itu dibentuk kiranya sebagai suatu kompensasi atas hilangnya 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Nah, rupanya karena kalau kita lihat, kita cermati, mungkin hanya ada di Indonesia Departemen atau Kementerian Agama itu, ya. Tempat lain, negara lain kayaknya tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Nah, tapi dalam perjalanannya memang akhirnya Kementerian Agama itu lebih banyak mengurusi memihak pada satu agama saja, ya.
sementara yang lain lebih banyak menerima kesulitan-sulitan. Ya. Jadi yang kemarin diminta dituntut oleh Pak Abdullah Pak Puteh, Maesa Kualam Puteh, adanya agar para dirjen itu berkoordinasi, ya cocok gitu. Dan ini nanti pasal penodaan agama dan surat tentang pendirian rumah ibadat itu memang harus lebih fair lagi, tidak seperti yang sekarang ini. Nah, kalau itu tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama, maksudnya tidak bisa memperjuangkan kesetaraan antara kesempatan satu agama mendirikan ibadat, rumah ibadatnya, ya tiada guna Kementerian Agama itu ada. Ya, kenyataannya setelah dibentuk sekian tahun, ya lebih banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang tidak masuk dalam kelompok yang Muslim, lebih banyak ngurusi Muslim, agama Islamnya. Orang-orang yang beragama lain lebih banyak mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Ada tindak-tindak penganiayaan yang terjadi. Karena itu ya kita lihat perkembangannya. Nah, setelah peristiwa demo penyampaian aspirasi ke Kementerian Agama yang lalu, kita akan lihat perkembangannya. Nah, semoga di masa mendatang lebih baik Indonesia, kondisi di Indonesia lebih baik. Nah, dan kita bisa menyikapinya nanti untuk yang akan datang. Terima kasih Pak Paul, dulu.